Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis marginal pada pengendalian persediaan. Analisis marginal ini memiliki variabel utama, ada dua. Yang pertama itu adalah laba marginal dan juga rugi marginal. Nah, kedua variabel utama ini sangat dituntut untuk seimbang. Kenapa? Karena disinilah posisi utama persediaan yang paling menguntungkan. Artinya apa? Kalau misalnya variabel utama ini pada konsep model analisis marginal ini harus seimbang, artinya laba marginalnya harus sama dengan rugi marginalnya. Ini at least harus sama ya. Kemudian, perputaran persediaan kalau misalnya berlebihan itu bisa dikatakan merugikan. Kenapa? Karena perputaran persediaannya akan menjadi lambat jika kita memiliki persediaan yang berlebihan. Otomatis kita akan membutuhkan biaya lebih untuk simpan dan juga perawatan persediaan yang kita punya. Kalau misalnya persediaannya terlalu sedikit juga akan bisa merugikan. Kenapa? Karena kita bisa kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Nah, laba setiap penjualan satu unit itu pada model ini diharapkan paling sedikit sama dengan kerugian karena kegagalan menjual satu unit. Ini that's why laba marginalnya harus sama dengan rugi marginal. Nah kita bicara sekarang tentang laba marginal atau biasa dinotasikan dengan LM, bukan logam mulia ya. Nah laba marginal ini adalah tambahan laba yang dihasilkan oleh tambahan penjualan satu unit. Nah jadi apabila kita berhasil menjual satu unit, maka akan ada tambahan labanya sebesar 1 LM. Kemudian, ini contohnya. Misalkan harga jual produknya adalah 1.000, kemudian biaya yang dikeluarkan itu adalah 700, maka laba marginalnya adalah 1.000 dikurang 700, yakni 300. Jadi LM kita adalah 300. Kemudian yang namanya rugi marginal itu adalah kerugian yang terjadi apabila satu unit itu tidak terjual. Nah, kalau tidak terjual biasanya atau tidak laku, maka kita perlu memberikan harga obral atau harga diskon. Nah, satuan laba ini akan berkurang jika satu unitnya tidak terjual. Misalnya ini 700 adalah biaya yang dikeluarkan, dan karena produk tidak laku maka dijual dengan harga obral 600, maka rugi marginal kita adalah 100. Jika kita bicara laba dan rugi marginal, ini ada peluangnya. Jadi peluang kita memperoleh laba marginal ataupun sebaliknya rugi marginal. Nah, misalkan ROI ini adalah menandai peluang penjualan satu unit, maka nilai harapan ataupun peluang laba marginal adalah RO dikali LM-nya. Kemudian nilai harapan atau rugi marginal ini bisa kita peroleh dari 1 min RO dikalikan RM-nya. Kenapa 1 min RO? Karena kalau RO adalah menandakan peluang penjualan satu unit, maka peluang tidak terjualnya satu unit itu bisa kita peroleh dari 1 min RO. Nah, kemudian sesuai prinsip modal analisis marginal ini, maka RO-nya itu adalah RM per LM plus RM. Nah, saya mau tanya kenapa ya bisa muncul formulasi ini. Nah, bisa kalian
otak-atik dari dua keterangan ini dan juga konsep ataupun prinsip dari laba dan rugi marginal. Kenapa bisa dapat ROE-nya adalah RM per LM plus RM. Oke. Kasus pertama. Nah, ini adalah data yang berkaitan dengan penjualan sebuah item barang di sebuah toko pengecer. Karena ada penjualannya, penjualan 20, frekuensinya itu adalah 10 dan seterusnya. Total penjualannya adalah 100. Dimana harga jual per unitnya adalah 100.000, harga pembeliannya 75.000 dan harga obralnya adalah 70.000. Maka dari keterangan ini kita bisa peroleh yang pertama ada marginal, kita peroleh penjualan dikurangi harga pembelian, kita peroleh laba marginalnya ada 25.000. Kemudian untuk rugi marginal 75 dikurang 70.000 karena kita harus menjual obral kan tidak laku, jadi 5.000 rugi marginal kita. Berdasarkan formulasi peluang tadi kita bisa peroleh bahwa peluang penjualan satu unit itu adalah 0,1667. Nah, peluang ditandai dengan rho. Nah, ini kita bisa lihat di mana letaknya peluang ini berhasil di ini tabel yang ini kita buat lagi. Kemudian kita tambahkan kolom probabilitas. Probabilitas ini diperoleh dari masing-masing frekuensinya dibagi dengan total frekuensi. Kemudian probabilitas kita buat kolom probabilitas kumulatif lebih dari. Nah, ini maknanya adalah peluang penjualannya itu adalah di atas lebih dari 20. Itu adalah probabilitasnya adalah 1. Kemudian probabilitas penjualannya itu adalah lebih dari 21, itu adalah 0,9 dan seterusnya. Itu kenapa untuk ini pengerjaan kasus ini yang kita gunakan adalah probabilitas kumulatif lebih dari. Nah, selanjutnya 0,16667 itu letaknya ada di mana? Kalau kita bisa lihat itu ada di antara ini ya. Ada di antara 0,15 dan 0,55. Nah, ada di antara 23 dan 24. Nah, sehingga amannya, maka kesimpulan yang kita bisa ambil adalah amannya persediaan ini yang kita adakan adalah sebanyak 23 unit itu untuk menjamin bahwa laba marginalnya itu sama dengan rugi marginalnya. Oke. Kemudian bisa dipahami ya. Jadi kita cari dulu probabilitas masing-masing penjualan, kemudian kita cari juga probabilitas kumulatif lebih darinya. Nah, jangan lupa untuk perhitungan ini, kita cari ROE-nya itu ada di penjualan yang keberapa, dilihat dari kolom probabilitas kumulatif lebih darinya. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kemudian kita berlanjut. Nah, harapan laba. Ada istilah harapan laba. Harapan laba itu apa? Yaitu laba dikalikan dengan probabilitas untuk memperoleh laba tersebut. Nah, jadi akan ada kaitan antara tingkat persediaan yang kita punya dengan tingkat penjualan. Nah, harapan laba ini bersifat kondisional. Nah, jadi ya laba tertentu akan dicapai pada persediaan tertentu. Ya, tentu saja ya, kita bisa menjual sebanyak 25 kalau misalnya persediaan kita juga 25 dan seterusnya. Nah,
Ini adalah tabel antara kemungkinan persediaan yang tersedia dan juga kemungkinan penjualan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya punya persediaan itu 20 dan terjualnya juga 20, maka saya akan untung sebesar 500. Nah, jadi seimbang nih ya, marginal sama penjualannya sebesar 20 dan 20, dan labanya adalah saya peroleh 500. Dapat dari 500 dari mana? Tadi laba kita itu kan adalah 25.000 ya untuk kasus yang tadi. 25.000 dikalikan 20 dapat 500. Kemudian ada 500. Kemudian kalau misalnya saya punya persediaan 21 sedangkan penjualannya adalah 20, berarti artinya ada satu unit yang tidak laku. Maka dari itu laba saya akan berkurang. Yang tadinya saya bisa dapat 500 karena sales obral, jadinya laba yang saya peroleh adalah 495 karena kita harus mengurangi 5.000 karena adanya penjualan yang harus diobral karena kelebihan 1 unit persediaan. Kalau misalnya tersisa 2 unit, maka dikurangi lagi 5.000 dan seterusnya sampai sini ya. Saya bisa penjualannya 20 sedangkan persediaannya itu ada sampai 25, artinya ada 5 unit yang harus dijual secara obral. Maka laba yang saya peroleh adalah laba saya menjual 20 dan dikurangi dengan rugi saya sebanyak 5 unit. Nah, ini juga kalau misalnya saya bisa menjual 21 sedangkan persediaannya adalah 20, maka karena persediaan 20 ya tetap 500 labanya. Kalau 21 bisa menjual 21, maka ada 525 laba yang diperoleh. Terus kalau misalnya bisa menjual 21 persediaannya 22, maka berarti ada 1 unit yang harus dijual secara obral karena tidak laku. Maka laba saya berkurang sebanyak 5.000, begitu juga seterusnya. Dan ini adalah tabel dari perkiraan kalau misalnya kita punya kemungkinan kita persediaan tersedia berapa dan kemungkinan penjualnya berapa, maka laba yang kita peroleh berapa. Bisa kalian coba isi sendiri ini. Kemudian dari tabel ini kan tadi kita peroleh bahwa persediaan yang optimal adalah saat persediaannya adalah 23 unit. Maka kita coba telusuri lagi harapan labanya dengan kita ambil kolom yang 23 ini ya. Kemudian kita buat kalau misal penjualannya 20, 21, 22, 23, 24, 25, sedangkan ini adalah laba kondisionalnya dari kita menyediakan 23 unit untuk persediaannya. Ini angka ini bisa diperoleh dari tabel sebelum ini yang di kolom 23. Kemudian probabilitasnya ini juga kita udah peroleh dari kasus sebelumnya. Kasus yang tadi ya 0,1, 0,15 sampai 0,05. Itu penjualan probabilitas untuk penjualan 20, 21 sampai 25. Kemudian, harapan labanya itu bisa kita peroleh dari laba kondisional kita kalikan dengan probabilitasnya.
Jadi laba nasional ini adalah ya laba kondisional tadi itu kan adalah kenapa disebut kondisional, karena laba yang kita peroleh ini tergantung dari persediaan yang kita punya. Itulah tadi kenapa disebut atau bersifat kondisional. Jadi nilai harapan laba itu adalah laba kondisional dikali probabilitasnya. Jadi kolom kedua dikali kolom ketiga menghasilkan kolom keempat. Kemudian ditotal. Nah, kesimpulan dari ini adalah jadi harapan laba bila kita mempersiapkan 23 unit untuk persediaan itu adalah sebesar 551.000. Nah, ini adalah harapan laba apabila persediaan yang kita siapkan adalah 23. Nah, kemudian kita juga bisa mendekati atau memperoleh hasil dari menghitung laba marginal ataupun harapan laba itu menggunakan simulasi. Nah, ini adalah kita untuk meniru keadaan sesungguhnya, karena kadang datanya susah didapat, makanya kita bisa mendekatinya menggunakan bilangan acak. Oke. Nah, untuk itu karena kita menggunakan bilangan acak, tentunya kita membutuhkan yang namanya interval bilangan acak. Maksudnya apa? Nah, karena ini bilangan acak, saya akan buat 2 percobaan. Masing-masing saya akan ambil 10 bilangan acak. Jadi kita coba dulu percobaan pertama ya. Kita pakai data dari kasus sebelumnya. Ini ada penjualannya dan frekuensinya, kemudian probabilitasnya. Frekuensi dibagi total frekuensi. Kemudian kalau ini untuk kita bicarain, kalau kita mau buat interval bilangan acak, maka yang kita butuhkan adalah probabilitas kumulatif yang kurang dari untuk membentuk interval bilangan acaknya ya. Nah, kumulatif kurang dari ini terbentuk isinya adalah kolom ini adalah 0,1, kemudian yang kedua inilah probabilitas kumulatif penjualnya itu kurang dari 21 adalah berarti 0,1 ditambah 0,15 jadi 0,25 dan seterusnya. Nah, kemudian tadi kan setelah itu kita membentuk interval alokasi bilangan acaknya yang kita berpatok pada dari probabilitas kumulatif kurang darinya. Ini bisa kita kalikan dengan 10. Nah, maka interval bilangan alokasi bilangan acaknya adalah mulai dari 0 sampai 9 karena ini kurang darinya 10. Selanjutnya untuk yang 21 baris yang kedua ini dari 10 sampai 25. Jadi 25-nya nggak ikut, ya kurang dari tadi ya. 25-nya ikut ke baris selanjutnya 25 sampai 4 karena 45 berarti sampai 44. Kemudian selanjutnya 45 sampai karena 85 berarti sampai 84 dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan ambil 10 bilangan acak dari 0 sampai 100. Nah, saya peroleh ini bilangan acaknya. Nah, kemudian selanjutnya itulah gunanya interval alokasi bilangan acak. Kita akan convert dari bilangan acak ini ke penjualan kita, kan penjualan kita karena terbatas di 20 sampai 25. Maka karena bilangan acaknya ya dari 0 sampai 11 sampai 100, maka kita perlukan interval bilangan acaknya. Jadi kalau misalnya
bilangan acaknya 90, berarti artinya dia terletak di 90, berarti di kelas interval 85 sampai 95. Ini adalah 24. Maka kita convert jadi 24. Kemudian 71. 71 ini letaknya ada di kelas interval 45 sampai 84. Artinya adalah penjualan 23, maka dikonvert jadi 23. Begitu juga seterusnya sampai ke 10 bilangan acak yang kita ambil. Nah, selanjutnya kita bisa melihat frekuensi. Nah, jadi untuk kelas 25 sampai 40, kalau kelas 0 sampai 9 tidak muncul, maka 0 atau saya nggak tulis ini berapa. 10 sampai 24 juga nggak ada. Kemudian untuk kelas interval 25 sampai 44, ya ini penjualan 22 ini muncul satu kali, yaitu di sini ya, letak ke-8. Maka saya tulis frekuensinya adalah 1. Selanjutnya 23 atau kelas bilangan acak 45 sampai 84 ini munculnya sebanyak 6 kali. Bisa kalian cek, munculnya 6 kali ya. 23 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali. Begitu juga seterusnya. Dan total frekuensi dari bilangan acak ini adalah 10. Nah, kemudian PI ini adalah peluang dari bilangan acak, maksudnya yaitu jadi frekuensi munculnya bilangan acak yang 22 ini 1 dibagi 10, kemudian 6 dibagi 10, 0,6, 3 dibagi 10, 0,3. Nah, selanjutnya ya, kita bisa menghitung expected value-nya atau nilai harapannya, yaitu penjualannya 22, peluangnya adalah 0,1, maka diperoleh 2,2. 23 dikali 0,6, 13,8, 24 dikali 7,2, dikali 0,3 hasilnya 72. Oke, kita peroleh totalnya adalah dari FI ini adalah 23,2. Nah, kalau kalian bisa bandingkan tadi kita, kalau menghitung tadi kita nilai persediaan optimalnya ada 23. Nah, ini kita bangkitkan dengan menggunakan bilangan acak, kita perolehnya 23,2. Mendekati ya. Kemudian kita coba lagi. Kalau misalnya bilangan acaknya diubah gimana? Nah, kita coba percobaan yang kedua. Dengan cara yang sama, cari intervalnya, kemudian saya bangkitkan 10 bilangan acak dari 0 sampai 100. Nah, kemudian kita tinggal cocokkan ke interval alokasi bilangan acaknya tadi ya. 49 itu ada di kelas interval ini ya, yaitu 23. Maka kita convert ke 23 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tinggal menghitung frekuensi munculnya bilangan acak ini. Kalau 21 munculnya itu sebanyak 2 kali, 22 itu 2, dan seterusnya. Kemudian peluangnya 2 dibagi 10, 2 dibagi 10, 5 bagi 10, 1 bagi 10. Dan expected value-nya adalah berarti penjualan dikali dengan probabilitasnya. Sehingga diperolehlah ini totalnya untuk kasus percobaan yang kedua kita adalah 2,5. Nah, mendekati juga ya. Nah, jadi kalau misalnya itu tadi kita ngambilnya 10 bilangan acak. Kalau misalnya bilangan acaknya ditambah lagi, diperbesar, misalnya ada 100, 1000, nah maka hasilnya tentu akan semakin mendekati distribusi normal. Jadi akan berada pada bilangan atau persediaan optimal kita. Jadi mendekati distribusi normal dari yang diperoleh. Nah,
Kalau misalnya udah banyak data atau bilangan acak yang kita bangkitkan, maka kita perlu menggunakan bantuan software, salah satunya Microsoft Excel. Nah, ini akan coba saya buatkan tutorialnya bagaimana menggunakan Excel untuk membangkitkan bilangan acaknya. Oke, sekian teori dari Nes marginal, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.